Kita ke informasi berikutnya pemirsa, publik ini tengah diramaikan dengan dengan harga bahan bakar mesin atau BBM Pertalite yang ini berubah menjadi lebih keruh, warnanya memang lebih keruh. Nah, perubahan warna ini disebut-sebut sebagai penyebab kualitas Pertalite menurun dan juga menjadi lebih boros harganya. Namun benarkah demikian? Nah, kita coba cek nih ke rekan Febrian Ahmad di salah satu SPBU di Jakarta. Selamat pagi Febrian, silahkan bagaimana kondisi Pertalite di sana? Selamat pagi Maria dan juga pemirsa, benar masyarakat sempat dibuat menyangka ataupun menduga-duga karena ada dugaan kini biaya BBM ini lebih mahal dikarenakan ada sejumlah faktor mulai dari warna dari BBM Pertalite yang sudah mulai tidak pekat lagi ataupun mereka merasa mengeluarkan duit yang lebih karena bahan bakarnya cepat habis setelah pemerintah menaikkan harga Pertalite. Namun benarkah demikian? Kami akan mengeceknya kali ini dan juga akan meminta pendapat dari warga. Namun saya akan gambarkan terlebih dahulu bagaimana situasi di pom bensin tempat kami melaporkan saat ini, di salah satunya adalah di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, di mana memang benar sejak tadi pagi antrean untuk kendaraan yang akan mengisi Pertalite ataupun BBM bersubsidi ini jauh lebih banyak bagi kendaraan roda 2 dibandingkan dengan kendaraan roda 4. Dan juga mayoritas dari mereka ini mengisi bukan Pertamax ataupun Pertamax Tubro, melainkan mengisi dengan Pertalite. Dan kita lihat juga ini ada 4 barisan dari kendaraan bermotor yang akan mengisi Pertalite, mulai dari karyawan ataupun dari ojek online, dan antriannya pun masih tetap terjadi meskipun sudah di luar dari jam berangkat kerja. Adapun untuk harga-harga dari sejumlah bahan bakar yang dijual Pertamina, kami juga akan jabarkan untuk Anda. Ini mulai penyesuaiannya mulai dari solar, di mana kini harganya adalah sebesar Rp6.800. Kemudian Pertalite ini harganya adalah Rp10.000. Ada juga Pertamax yang harganya Rp14.500. Pertamax Turbo yang harganya adalah Rp15.900. Serta Dexlite harganya Rp17.100. Sampai dengan Pertamina Dex yang harganya adalah Rp17.400. Semuanya penyesuaian harganya sudah diumumkan oleh pemerintah dan juga sudah berlaku mulai dari beberapa waktu yang lalu. Selain itu ada juga anggapan bahwa kini harga BBM ini semakin meningkat dan juga penggunaannya menjadi lebih boros. Ada beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk dapat mengecek apakah benar bahan bakar minyak yang Anda isikan ke kendaraan Anda ini lebih boros dibandingkan sebelumnya. Dan cara mengeceknya kami merangkum ada 4 cara. Yang pertama adalah menghitung dengan metode full to full, di mana ini juga disebut sebagai metode manual, di mana Anda ini bisa membandingkan pada saat Anda mengisi full, menggunakan habis, dan juga mengisi lagi seperti apa jumlah dan juga selisih sebelum kenaikan harga dan juga setelah kenaikan harga. Tapi perlu diingat yang dihitung adalah bukan rupiahnya, namun jumlah kilometer yang Anda tempuh selama Anda menggunakan kendaraan. Kemudian yang kedua adalah mencatat atau mengukur konsumsi BBM dengan metode MID, di mana ini melihat dari fitur yang ada di kendaraan Anda. Biasanya kan ada tuh untuk dapat melihat, memperkirakan tinggal berapa daya konsumsi BBM yang sudah ada di kendaraan Anda. Ini bisa dibandingkan juga dengan BBM sebelum harganya naik dan juga sesudah harganya naik. Yang ketiga adalah dengan mencatat angka di odometer, di mana sebelum Anda mengisi full ataupun mengisi BBM, perhatikan dulu odometernya ada di kilometer berapa, kemudian Anda mengisi BBM, melakukan aktivitas sehari-hari, dan catat ketika habis berapa angka odometer terakhir dibandingkan dengan angka odometer awal, dan juga dibagi dengan jumlah pembelian yang Anda lakukan. Tentunya perlu dicatat lagi bahwa harus menggunakan bukan rupiahnya yang Anda keluarkan, namun dengan jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan Anda. Dan yang keempat adalah menggunakan kendaraan secara rutin, membandingkan kalau biasanya sehari-hari Anda menggunakan kendaraan ini dengan jarak 10 km dengan biaya misalnya BBM-nya adalah sekitar Rp20.000 katakan, maka setelah BBM naik ini apakah dengan penggunaan rutin menggunakan BBM tersebut dengan jumlah pengisian yang sama, apakah berkurang penggunaannya untuk penggunaan sehari-hari. Tentunya hal ini juga perlu dicek lebih berkala dan juga secara hati-hati oleh masyarakat untuk dapat memastikan bahwa benar-benar apakah benar ini adanya kenaikan harga BBM mempengaruhi dengan kualitas atau tidak. Nah, kita akan melihat juga situasi dari bagaimana masyarakat melakukan pengisian bensin di lokasi ini, di mana memang kalau kita perhatikan mayoritas yang menggunakan Pertalite ini adalah kendaraan roda 2 dan juga beberapa di antaranya merupakan pekerja yang akan melakukan kegiatan sehari-hari dengan motor mereka. Kita akan mencari tahu
dengan salah satu pengendara di sini. Bapak, selamat pagi. Bapak dengan Bapak siapa? Ade. Pak Ate. Pak Ate ini kan menggunakan Pertalite, Pak. Ya. Setelah harganya naik, menurut Bapak lebih boros nggak? Boros-boros dikit ya. Boros sedikit. Nah, Jadi pengeluaran lebih banyak atau gimana, Pak? pengeluaran udah pasti nambah lah, Pak. Nah, tapi menurut saya kalau 100.000 dijual juga bakal dibeli masyarakat, Pak. Karena kebutuhan. Karena kebetulan mau nggak mau, Pak ya. Tapi Pak, jadinya ini setelah mengisi cepat habis nggak sih, Pak, Pertalite-nya kalau Bapak pakai? Sama aja kan. Sama aja. Artinya Pak Ate tidak merasakan ada perubahan yang gimana-gimana, Pak ya? Perubahan di motor enggak sih, perubahan di kantong udah pasti, Pak. Di kantong. Baik, satu hari Pak, kalau misalnya dulu Bapak bisa keluar berapa? Misalnya sekali ngisi berapa, sekarang berapa? Penambahan udah pasti 30%, Pak. Ya. Penambahannya ya. Nah. Artinya penambahannya 30%, tapi untuk jarak tempuh tetap sama? Jarak tempuh kan beda-beda, kita kan nggak tahu jarak tempuhnya kan. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan pemirsa. Kita sebenarnya PT Pertamina sudah melakukan atau memberikan konfirmasi kalau masyarakat menduga ada perubahan komposisi dari harga Pertalite. Sebenarnya tidak, pemirsa, karena Pertamina menjamin bahwa komposisi dari Pertalite ini tetap sama dan juga tidak ada perubahan, sehingga masyarakat menggunakan bahan bakar kendaraan Pertalite ini kualitasnya sama, baik itu pada saat harga belum naik ataupun harga sesudah naik. Dan berikut kita simak pernyataan lebih lengkap dari Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina. Berikut ini. Kami tegaskan sekali lagi, tidak ada perubahan spesifikasi atau kualitas pada produk BBM RON 90 yang dijual pada lembaga penyalur resmi Pertamina. Pertalite masih sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam keputusan Dirjen Migas nomor 486 tahun 2017 tentang standar dan mutu BBM. Pertamina memastikan quality control dijalankan dengan baik untuk setiap produk, dan kami menyalurkan produk-produk BBM berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, sebenarnya memang kenaikan harga BBM ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Namun pemerintah ada alasan tersendiri untuk menaikkan harga BBM tanpa menurunkan kualitasnya. Di antaranya adalah dengan membengkaknya biaya APBN untuk BBM, di mana Presiden ini mengatakan bahwa di tahun 2022 ini untuk subsidi BBM meningkat 3 kali lipat dari yang awalnya adalah sebesar 152 triliun rupiah. Di tahun ini sudah mencapai 502 triliun rupiah. Ditambah lagi penggunaan dari BBM bersubsidi seperti Pertalite ini tidak tepat sasaran, di mana 70% pengguna dari BBM bersubsidi justru adalah mereka yang menggunakan mobil pribadi ataupun mobil yang tidak layak untuk dapat menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga dengan adanya kenaikan ini, subsidi BBM bisa ditekan dan juga dananya bisa dialihkan untuk hal-hal lain yang lebih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Demikian, Maria, kembali ke Anda di studio.